Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di sore hari ini, tepatnya di 22 Ramadan 1443 Hijriah, dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita telah menjalani Ramadan selama 22 hari. Maka tentunya di sana banyak kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan atau amalan-amalan saleh yang telah dilakukan. Karena itu hendaknya senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut di masa-masa yang akan datang. Selalu bersemangat pada kebaikan dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seorang melemah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah pada perkara yang bermanfaat dan selalulah memohon kepada Allah, dan jangan pernah engkau melemah. Ini 3 kunci kesuksesan, 3 kunci keberhasilan. Seorang selalu bersemangat, selalu meminta pertolongan kepada Allah, dan tidak boleh melemah. Demikian juga tentunya sebagai manusia banyak kekurangan-kekurangan selama menjalani bulan Ramadan ini. Maka hendaknya seorang senantiasa memperbanyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 2 sifat yang merupakan
penyakit hati yang harus diwaspadai oleh seorang muslim dan muslimah. Ada dua penyakit hati, dua sifat yang harus diwaspadai oleh seorang muslim dan muslimah. Yang pertama adalah sifat riya. Sifat riya, yaitu pamer terhadap kebaikan-kebaikan. Pamer terhadap kebaikan-kebaikan, pamer terhadap amalan-amalan saleh yang dilakukan. Dan ini tentunya perkara yang sangat berbahaya, apalagi di masa sekarang ini. Apalagi di masa sekarang ini. Kamera selalu on. Demikian juga story, status selalu diperbaharui. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya dia menjaga sifat ini. Sifat riya adalah sifat yang sangat berbahaya, yang akan merusak amalan saat beramal. Akan merusak amalan saat beramal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengkhawatirkan kepada manusia terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya. Kata beliau, syirik kecil itu adalah riya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi kepada manusia terbaik yang dididik langsung oleh beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau mereka saja dikhawatirkan oleh Nabi, lalu bagaimana dengan kita? Kalau mereka saja sangat menyembunyikan amalan-amalan mereka, yang tidak ada kamera, saat itu mereka sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang saat ini, yang hampir setiap saat kadang ada orang ketika melakukan kebaikan, itu kadang disampaikan atau kadang dipublikasikan. Yang ini tentunya perkara yang sangat berbahaya. Sifat riya itu adalah sifat yang sangat berbahaya yang akan menimpa orang-orang saleh. Akhir penyakit yang akan menimpa orang-orang saleh, sifat riya. Ini sifat yang berbahaya yang harus diwaspadai. Yang kedua dari sifat atau penyakit hati yang harus diwaspadai adalah sifat ujub. Sifat ujub, yaitu bangga terhadap amalan, bangga terhadap kebaikan-kebaikan, merasa berjasa, merasa melakukan kebaikan, merasa melakukan kebaikan. Dan sifat ujub ini akan merusak amalan setelah beramal, akan merusak, akan menghancurkan amalan setelah beramal, setelah beramal. Kalau riya tadi itu akan menghancurkan amalan, merusak amalan saat beramal. Ketika seorang beramal kemudian dia iringi dengan sifat riya, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujub itu akan merusak amalan setelah seorang beramal. Kalau bukan saya, ini karena saya, ini dia bangga terhadap amalan-amalan yang dia lakukan. Apalagi telah melakukan misalnya kebaikan-kebaikan yang besar di bulan Ramadan ini, maka sekali lagi dua sifat ini harus kita waspadai. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang rahmati, orang yang dibantu, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita berusaha untuk memohon pertolongan kepada Allah, dengan memperbanyak membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa berlindung agar
berlindung kepada Allah agar dijaga dari riya atau sifat riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau padahal aku mengetahuinya. Padahal aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku beristighfar kepadamu terhadap menyekutukan Engkau sementara aku tidak mengetahuinya. Ini ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar pengantar apalagi kita sekarang ini, saat ini sedang berada di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di hari-hari terakhir Ramadan, hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bisa menuai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya juga seorang mewaspadai dua penyakit hati tadi, yang sampai amalan-amalan kita rusak hanya karena riya atau karena ujub. Riya pamer terhadap amalan, ujub yaitu bangga terhadap amalan-amalan yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, itu di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan. Mereka persembahkan apa yang telah mereka persembahkan, baik itu infak dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka itu sangat takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun? Apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang minum khamar dan orang yang mencuri sehingga mereka takut? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan wahai Aisyah. Lakin akan tetapi humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan wahai Aisyah, bukan orang yang minum khamar, bukan orang yang mencuri, tapi mereka adalah orang-orang yang salat. Mereka adalah orang-orang yang salat. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Ini amalan besar yang mereka lakukan. Salat, sedekah, puasa. Namun mereka sangat takut jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memiliki harapan. Selalu memiliki harapan, ar-raja, dan selalu memiliki rasa takut, al-khauf. Harapan agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-khauf, rasa takut jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim dan muslimah tidak boleh dia tepuk dada. Tidak boleh dia tepuk dada. Apa itu tepuk dada? Membusungkan dada, menyombongkan diri, merasa dirinya melakukan ini, melakukan itu, merasa dirinya melakukan kebaikan-kebaikan. Maka seorang muslim itu tidak boleh dia merasa bangga dengan amalan-amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada sore hari ini yaitu sebuah potongan ayat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu, dan beribadalah kepadanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Di dalam ayat ini terdapat 3 perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fabtagu 'indallahi rizq. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu ada 2 bentuknya. Rezeki ada 2 jenisnya. Ya, pertama rezeki dengan makna umum. Rezeki dengan makna umum. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membahasakannya, kata beliau, ya, ar-rizqu alladzi yaqumu bihil badan. Rezeki yang dengannya badan bisa tegak. Ini rezeki dengan makna umum. Ya, apa itu? Huwal aklu wasyurbu wal libas wal maskan wal markub wa ma asbaha dzalik. Rezeki dengan makna umum ini seperti makan, minum, ya, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang semisal dengan itu. Ini rezeki dengan makna umum. Ya, rezeki dengan makna umum. Ya, seperti harta, kekayaan, pangkat, jabatan, itu rezeki dengan makna umum. Ya, dan rezeki yang seperti ini tidak ada istimewanya. Rezeki dengan makna umum berupa makan, minum, pakaian, ya, pangkat, jabatan, harta, dan yang semisalnya, ini tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya. Karena itu Fir'aun bukan orang yang istimewa. Fir'aun bukanlah orang yang istimewa. Ya, padahal dia adalah orang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ya, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tapi Fir'aun tidak ada keistimewaannya. Bahkan ada enggak orang yang mau dikasih nama Fir'aun? Ya, ada orang yang mau dikasih nama Fir'aun. Sampai orang kafir pun tidak ada namanya Fir'aun. Ya, tidak ada yang mau dikasih Fir'aun. Kenapa? Karena ketika disebut Firaun pasti keburukan yang ya terlintas di benak seseorang. Siapa itu Firaun? Dia adalah penguasa yang yang menyombongkan diri. Pasti keburukan yang akan diingat. Ya, ini. Jadi tidak ada keistimewaannya. Demikian juga siapa? Qarun. Qarun tidak ada istimewanya, padahal dia adalah orang yang kaya raya. Ya. Apa kekurangannya Qarun dari sisi harta? Tidak ada. Ya, kunci pembendaharaan hartanya saja itu harus dipikul oleh beberapa orang. Baru kuncinya. Baru kuncinya. Apalagi hartanya. Apalagi hartanya. Tapi apakah Firaun, Qarun adalah orang yang istimewa? Tidak. Padahal keduanya adalah orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya. Ya, maka sekali lagi rezeki dengan makna umum ini tidak ada istimewanya. Bahkan bukan hanya manusia yang dikasih. Ya, bukan hanya manusia dikasih. Hewan-hewan pun dikasih makan oleh Allah. Ya, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rezeki dengan makna umum ini, ya, dengan makna umum ini semuanya diberi oleh Allah, orang yang taat maupun yang tidak taat, orang yang beriman maupun tidak beriman, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diberi rezeki dengan makna umum, tidak perlu menyombongkan diri. Ya. Tidak perlu membanggakan diri.
dan kita yang tidak diberi rezeki dengan makna umum, dan ada orang-orang di sekitar kita diberi rezeki dengan makna umum, tidak perlu terlalu kagum. Tidak perlu terlalu kagum. Itu hanya rezeki yang sifatnya sementara. Ya, satu saat pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Betapa banyak orang yang tadinya kaya raya, setelah itu ya hancur. Ya, hancur. Ya, karena itu ya tidak perlu minder ya bagi orang yang tidak diberi rezeki dengan makna ini, dan orang yang diberi rezeki dengan makna ini tidak perlu menyombongkan diri. Itu tidak ada nilainya, tidak ada istimewanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istimewanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang pertama, rezeki dengan makna umum. Syekh Utsaimin membahasakan ar-rizqu alladhi yakumu bihi al-badan. Rezeki yang dengannya badan bisa tegak. Rezeki yang dengannya badan bisa tegak. Kemudian yang kedua adalah rezeki dengan makna khusus. Ya, rezeki dengan makna khusus. Syekh Utsaimin membahasakannya ini dalam syarah Al-Arba'in Al-Nawawiyah. Ya, Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Rezeki dengan makna khusus kata beliau, warizqul ladzi yaqumu bihi ad-din. Rezeki yang dengannya agama bisa tegak. Rezeki yang dengannya agama bisa tegak. Ini rezeki dengan makna khusus. Rezeki dengan makna khusus. Apa itu? Wa huwa al-ilmu wal iman. Ya, wa huwa al-ilmu wal iman. Itulah ilmu. Itulah keimanan. Itulah ilmu yang bermanfaat dan keimanan. Ya. Demikian juga yang semisal dengan itu. Ya, rezeki yang dengannya agama bisa tegak. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang dikaruniai ya atau diberi istri yang salihah, banyak-banyak bersyukur. Itu rezeki yang sangat besar. Ketika kita diberi anak, dikaruniai anak yang saleh dan salihah, banyak-banyak bersyukur. Itu rezeki yang sangat besar. Ya, ketika kita diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, banyak-banyak bersyukur. Itu rezeki yang sangat besar. Tidak semua orang bisa merasakannya. Ya, karena itu rezeki dengan makna khusus ini ya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun tidak semua. Ya. Ketika ya seorang itu misalnya dia ya bekerja di satu tempat. Bekerja di satu tempat. Yang mana tempat itu tidak bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Itu nikmat yang sangat besar. Ya, itu rezeki yang sangat besar. Ketika seorang itu dikenalkan ya anak-anaknya dengan sekolah-sekolah Islam, ya itu nikmat yang sangat besar. Tapi pernahkah kita sadar akan nikmat tersebut? Ya, pernahkah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang seperti ini? Alhamdulillah anak saya sekolah di tempat ini. Alhamdulillah saya bisa bekerja di tempat ini. Betapa banyak orang yang tidak bisa merasakan nikmat yang seperti ini. Ya. Ini nikmat yang sangat besar. Nah, kadang ada orang ya melakukan ketaatan, berinfak. Supaya apa? Supaya rezekinya lancar. Kadang ada orang melakukan salat, misalnya salat duha. Supaya apa? Supaya rezekinya lancar. Karena dia yang biasa gitu, ya. Salat duha supaya rezekinya lancar. Padahal dia tidak sadar kalau salat itu sendiri merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat itu rezeki, itu nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Ya, puasa yang kita lakukan ini nikmat yang sangat besar. Jadi ketaatan yang kita lakukan ini nikmat. Ini nikmat. Ya, yang harusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita, fabtagu indallahir rizqa, maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rezeki di sisi Allah, entah itu rezeki dengan makna umum, demikian juga rezeki dengan makna khusus. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan makna umum berupa harta dan yang semisalnya. Ya, demikian juga rezeki dengan makna khusus, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Makanya doa Nabi SAW di setiap selesai salat subuh, disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW di setiap selesai salat subuh selalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya, ini rezeki apa ini? Makna apa ini? Ilmu yang bermanfaat dengan makna khusus. Warizqan thayyibah, rezeki yang halal. Ini juga rezeki dengan makna apa? Khusus. Ya, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ya, karena rezeki itu ada dua, ada yang halal dan ada yang tidak halal. Yang tidak halal semua orang-orang yang tidak beriman juga dapat. Ya, tapi orang yang beriman dia cari rezeki yang halal. Ya, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, ya, beliau ketika menjelaskan hadis ini atau doa ini, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kata Syekh Abdul Razak, kenapa Nabi SAW terlebih dahulu meminta ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki dan sebelum amalan yang diterima? Yang beliau minta terlebih dahulu adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu yang bermanfaat seorang bisa membedakan mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang tidak halal. Ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat dia bisa membedakan ini uang merah halal, ini uang merah haram. Walaupun sama-sama warnanya merah, tapi dia tahu ini halal, ini haram. Ya, sama-sama warnanya biru, sama-sama warnanya hijau, tapi dia bisa membedakan ini halal dan ini haram. Kenapa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga dengan ilmu yang bermanfaat dia bisa mengetahui mana amalan yang diterima dan mana amalan yang tidak diterima. Ya, mana amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Maka selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian setelah Allah memerintahkan fabtagu indallahir rizqa, perintah yang kedua wa'budu, dan beribadalah kepadanya. Ya, ini membuka, ya, wawasan kita, ya, membuka wawasan. Nah, setelah seorang itu memahami bahwasanya yang mampu memberikan rezeki kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu jangan minta rezeki kepada selain Allah. Ya, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bertawakal kepada selain Allah, jangan minta kepada selain Allah, tapi minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu, dan beribadalah kepadanya. Di ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah, kata beliau, ya, semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ukurannya sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Satu, kalau diperintahkan oleh Allah. Kalau diperintah oleh Allah pasti dicintai. Ini puasa yang kita lakukan, ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Allah perintahkan. Ya, diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nazar. Ya, nazar. Nazar itu hukum asalnya makruh. Ya, makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu haram, nazar. Ya. Tapi kalau seorang sudah terlanjur bernazar,
Sudah terlanjur bernadar, maka wajib dia tunaikan, dan Allah puji dia. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar. Mereka menunaikan nadar. Berarti nadar ini adalah ibadah. Kalau begitu tidak boleh bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena nadar adalah ibadah sebagaimana yang lainnya, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan ataupun amalan yang nampak maupun tersembunyi. Karena itu Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala membagi ibadah itu ya menjadi 4 dan sebagian menambahkan menjadi 5. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan ibadah i'tiqadiyah. Ya, ibadah i'tiqadiyah, ibadah hati. Ya, ibadah hati, yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Seperti apa? Misalnya meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan. Ya, ini ibadah i'tiqadiyah. Tawakal, al-khauf, raja, dan yang semisal dengan itu. Ibadah hati. Yang kedua, ibadah lafziyah, ibadah lafaz. Ibadah lafaz, ibadah yang dilakukan oleh lisan, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, beristighfar, ya, dan selainnya dari ibadah-ibadah lafziyah. Ya. Yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta. Ya, berinfak, bersedekah, ya, berzakat, ya, zakat fitri, zakat harta, ini semua ibadah maliyah, ibadah harta. Ya. Yang keempat adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, ibadah badan, seperti ruku, sujud. Makanya tidak boleh orang ruku kepada selain Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ya, tawaf, tidak boleh orang tawaf selain kepada selain di Ka'bah. Ya, tawaf itu di Ka'bah. Ya, sa'i, lontar, ya, dan seterusnya. Ibadah badan. Ya, ibadah badan. Ya. Dan yang kelima adalah ibadah tarkiyah. Ya. Jadi yang pertama ibadatun i'tiqadiyatun, yang kedua ibadatun ya lafziyatun, yang ketiga ibadatun maliyah, dan yang keempat adalah ibadah apa? Badaniyah. Serta yang kelima ibadah tarkiyah. Ibadatun tarkiyatun. Apa itu? Ibadah dalam bentuk meninggalkan. Ibadah dalam bentuk meninggalkan, yaitu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ya, seorang itu akan mendapatkan pahala bukan hanya karena mengerjakan. Ya, bukan hanya karena mengerjakan, tapi ketika seorang itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia tinggalkan karena Allah, maka itu dia juga akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, dari ini kaidah, ya, man taraka syai'an lillah abadalahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan itu tidak perlu khawatir kalau meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, ini harus yakin. Ya, tinggalkan riba, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, Allah akan menggantinya. Nah, bahkan al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ya, dari 7 golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti, ya, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Di bawah naungan arsy. Ya, 7 golongan. Salah satu di antaranya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Ya, itu seorang laki-laki,
seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki ya dzatu mansabin wa jamal, yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi dia katakan inni akhafullah, sungguhnya saya takut kepada Allah. Ya, ini dia tinggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dibalas dengan kebaikan, bahkan mendapatkan naungan khusus di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, saya kira mungkin kita semua pernah mendengar kisah 3 orang, ya, kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, kisah 3 orang yang pernah terjebak di dalam gua. Salah satu di antaranya apa? Ya, seorang laki-laki yang meninggalkan sepupunya yang cantik karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah ingin melakukan apa? Perbuatan asusila, perbuatan zina. Tapi diingatkan oleh sepupunya ini, jangan engkau pecahkan cincin sebelum waktunya. Ya, maka dia pun tinggalkan ya perempuan tersebut, berikut harta. Dia tinggalkan hal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, kalau ini ya Allah amalan yang ikhlas, maka geser batu ini. Ternyata dengan doanya tersebut bergeser batu. Ini dia tinggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam puasa ini kita tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan istri kita. Bukan tinggalkan istri dalam artian minggat ya. Ya, maksudnya ya tidak melakukan hubungan ya suami istri. Itu semata-mata karena Allah, maka itu semua akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu halal. Ya, asalnya halal. Ya, tapi kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Kenapa? Puasa berargumen, ya Allah, berilah syafaatku untuknya. Kenapa? Ya, inni mana'tuhu ta'am wasyarab wasyahwat. Saya yang menghalangi dia dari makan, minum dan mengumbar syahwatnya. Subhanallah. Ini ya ibadah yang sangat agung. Ya. Jadi perintah wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat ayat sebelumnya, potongan ayat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa yang disembah selain Allah itu hanyalah berhala-berhala. Ya, berhala-berhala yang hanya dibuat-buat saja. Ya, hanya dibuat-buat saja. 6. Iya, itu ayat sebelumnya, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Ya, Allah ingatkan, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, sama sekali tidak mampu memberi rezeki. Tidak mampu memberi rezeki. Kalau begitu, fabtagu indallahi rizqa, maka carilah rezeki kepada Allah. Kemudian setelah itu wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ayat ini terkandung ya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, ini salah satu dalil tentang tauhid rububiyah, salah satu dalil tentang tauhid uluhiyah. Minta rezeki kepada Allah, karena yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Ya. Kemudian dikatakan washkurulah, perintah yang ketiga, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ya. Bersyukurlah kepadanya. Dan ini kalau diurai lagi luar biasa. Syukur itu ada 3 rukunnya disebutkan oleh para ulama. Ya, pertama dengan lisan. Ya, pertama dengan lisan. Ya, karena itu boleh seorang menceritakan nikmat yang dia dapatkan, ya, dengan maksud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mimbabi ya tahaddus an-ni'mah. Ya, dari sisi menceritakan nikmat Allah sebagai bentuk kesyukuran kepada
Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hanya pamer-pamer, ya, pamer-pamer, ini tidak boleh. Ya, pamer, bangga, ya, menyombongkan diri dengan nikmat, ini tidak boleh. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang, ya, yang suka menstorikan, ya, nikmat-nikmat Allah, tanya dulu hatinya. Ya, ini saya, ya, storikan ini untuk apa? Ya. Kenapa saya ini foto ini nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya foto ini? Kenapa saya share kepada orang? Ya, kenapa? Ya. Apakah, ya, ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau ini hanya, ya, istilahnya kalau, ya, istilah orang Bugis, ya, apa Cina-Cina. Hah? Apa itu? Iya. Cuma apa? Dia pamer-pamer saja. Ya, pamer-pamer. Ya. Nah, ini hal yang tidak dibolehkan, ikhwah. Apalagi kalau yang melihat itu orang fakir, ya, orang miskin, ya, mau juga mendapatkan itu tapi dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu. Ya. Ini ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini, ya, sekarang ini luar biasa, ya, sekarang ini luar biasa. Nah, ini syukur dengan lisan, ya. Yang kedua, mensyukuri dengan hati, ya, yaitu meyakini bahwa yang didapatkan oleh orang, yang saya dapatkan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang bersyukur, ya, orang yang bersyukur al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu tidak akan hasad kepada orang lain. Orang yang bersyukur itu tidak akan iri kepada orang lain. Ya, itu orang yang bersyukur. Kenapa? Dia yakin bahwasanya yang didapatkan oleh orang lain itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa iri? Ya, buat apa hasad? Orang yang bersyukur itu akan bersabar. Ya, kenapa? Ini ada dua orang sama-sama bekerja. Ya, sama-sama bekerja. Ternyata yang satunya, ya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya ternyata gagal-gagal, maka yang gagal ini akan bersabar. Kenapa? Oh, ini Allah yang mentakdirkan seperti ini. Ya. Maka orang yang bersyukur itu, ya, orang yang mensyukuri nikmat Allah akan tertutup penyakit hati, penyakit hasad, iri dan selainnya. Demikian juga akan membuka pintu kesabaran. Itu orang yang bersyukur. Ya, orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh, yaitu menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini yang berat. Ya. Yang pertama itu orang semua bisa dapat harta, dapat ini, dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dia syukuri dengan lisannya. Melangkah yang kedua, mensyukuri dengan hati, ini sudah mulai berat. Ya, sudah mulai berat. Ya, kenapa? Oh, ini karena. Iya. Mungkin karena kehebatannya, karena ilmunya, karena itu sudah mulai berat. Ya. Apalagi yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih berat lagi. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Allah mengatakan seperti itu. Allah mengatakan seperti itu, bahwa hanya sedikit, ya, yang bersyukur. Memang tidak banyak yang bersyukur dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara dunia biasanya yang sedikit itu orang berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Ya. Kalau hal-hal yang sedikit. Nah, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat fashkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar. Kata beliau, bersyukurlah dengan ketaatan dan jangan ingkar dengan maksiat. Lalu beliau mengatakan bahwasanya fakullu man ata'a Allah faqad syakara wa kullu man asahu faqad kafar. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, siapa atau setiap orang yang taat kepada Allah itulah orang yang bersyukur. Dan setiap orang yang bermaksiat itulah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, sudah hampir masuk waktu berbuka. Kata Allah, ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Allah perintahkan kita untuk meminta rezeki hanya kepadanya.
Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Lalu Allah ingatkan, ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Maka ini mengingatkan kita, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini tidak akan hidup selamanya, tapi satu saat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu saat kita akan meninggal. Mungkin hari ini, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin ya kita tidak ada yang mengetahuinya. Yang jelas pasti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu menghadap kepada Allah, sebelum dia menghadap kepada Allah, hendaknya dia mempersiapkan bekalnya. Dan persiapan atau bekal yang paling baik, Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Dan inilah yang akan kita raih di bulan Ramadan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berbekal dengan kebaikan, dialah orang yang beruntung. Namun siapa yang tidak berbekal, siapa yang hanya bersantai-santai saja, apalagi berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Rasulullah ingatkan. Di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfum mri'in, celaka bagi seseorang adraka Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan lalu dia keluar namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kecelakaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau di bulan Ramadan ini justru menambah dosa dan maksiat. Allah ingatkan, ilaihi turja'un, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang sudah menghadap kepada Allah, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan amalan saleh. Maka saat ini, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah ya waktu-waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Utsman ya An-Nahdi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya dahulu para as-salaf itu senantiasa mempergunakan, memaksimalkan 3-10. Pertama, 10 hari pertama bulan Muharram. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Muharram sudah lewat. 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga sudah lewat. Tinggal yang ketiga, kata beliau, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah yang kita jalani saat ini. Maka maksimalkanlah ya 10 hari terakhir Ramadan ini. Ramadan Allah sifatkan dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang bisa dihitung, hanya hari-hari yang berbilang. Setelah itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya berlalu ya. Setelah itu tidak akan kembali lagi. Baru saja kita lewati 1, 2, sekarang kita sudah masuk di hari ke-22, sebentar masuk di hari ke-23. Setelah itu berlalu bersama dengan kita. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua, kekuatan iman ya, dan tentunya kekuatan hati, demikian juga kekuatan fisik untuk menjalani sisa-sisa Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.